Guys, Shalom, puji nama Tuhan, kita boleh berkumpul tempat ini. Mari kita siapkan hati pikiran kita satu hati di dalam doa. Kami ucap syukur Tuhan, kami bangga memiliki anak seperti Engkau, sehingga kami boleh berkumpul tempat ini dengan keadaan tidak kurang dari satu apapun. Itu semua karena kemurahan-Mu Tuhan, karena berkat anugerah-Mu, sehingga kami boleh satu hari lagi berada di dalam rumah-Mu, menikmati hadirat-Mu Tuhan. Sehingga kami pulang dari tempat ini, kami pulang membawa berkat sukacita dan sejahtera yang daripada-Mu. Saat ini Kau proteksi segala kehidupan kami, keluarga kami, segala apa yang kami miliki, yang kami tinggalkan, kami semua serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Saat ini kami mau bersatu hati, jika kuasa di dalam Allah, jika kuasa dan dunia segala yang berkenan di hadapan-Mu, yang ingin mengganggu persekutuan kami, kami bersatu hati, kami katakan yang ini menjadi tangan nama Yesus. Biarlah Tuhan, dengan kuasa jangan siap kami. Kau mampukan siap kami Tuhan, untuk kami boleh fokus terarah hanya kepada-Mu. Dan pujilah nama-Mu Tuhan, sebab Kau Allah yang luar biasa. Hanya di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih saudara yang paling kemanakah aku dapat pergi menjauhi Roh-Mu yang suci, Kau sahabat dan Kau benar. Bahkan seluruh penantianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan berharga, sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk diri.
Terima kasih.
kembali kami boleh datang di rumah-Mu pada hari ini Tuhan. Dengan hati penuh syukur dan sukacita, kami sampaikan puji-pujian sorak-sorai kami. Dan kami yakin setiap pujian yang kami sampaikan, yang keluar dari hati, yang sungguh percaya dan mengasihi Tuhan, maka pujian kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Engkau hadir tengah-tengah ibadah kami, bersemayam di atas pujian penyembahan setiap umat-umat-Mu. Karena itu kami hargai, kami hormati kehadiran. Kami buka hati kami lebih lagi, bahkan mengambil sikap seperti Maria untuk duduk diam di bawah kaki Tuhan, menerima firman kebenaran yang sangat kami butuhkan. Mari urapi setiap kami ya Roh Kudus. Beri kami hati seorang hamba, telinga seorang murid, sehingga ketika bunyi firman Tuhan itu ditaburkan, tidak berlalu dengan sia-sia, melainkan firman Tuhan itu sungguh boleh tertanam, berakar, bertumbuh dan berbuah dalam hidup kami, sehingga firman Tuhan mengubah hidup kami, menjadikan hidup kami baru, hidup yang indah, hidup yang semakin berkenan di hadapan Tuhan. Roh Kudus, urapi pula hamba-Mu yang terbatas. Taruh pikiran dan perkataan Kristus pada diri hamba. Biarlah Tuhan yang berkata-kata melalui mulut bibir hamba-Mu, sampaikan pesan Tuhan bagi setiap kami saat ini. Kami umat-umat Tuhan siap untuk menerima. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang siap diberkati dengan firman Tuhan, bersama kita berkata amin. Siapa kembali Bapak Saudara? Ya, Shalom, puji Tuhan. Tolong bisa ditambah sedikit volumenya. Memang di dalam mungkin sudah penuh ya, sebagian ada yang duduk di depan atau di samping juga tidak apa-apa saudara, karena memang di dalam sudah tidak diizinkan untuk ditambah kursi, kita menjaga jarak ya. Jadi karena itu di samping atau di depan sana juga boleh, tidak apa-apa saudara ya. Menunjukkan kerinduan Bapak Ibu Saudara untuk boleh datang beribadah kepada Tuhan. Oke, nah kita akan sama-sama belajar firman Tuhan. Kita membuka dari Injil Matius pasal yang ke-14. Salah satu kisah yang sangat luar biasa. Matius pasal yang ke-14 di ayat yang ke-22 mulai. Matius pasal yang ke-14 di ayat yang ke-22 mulai. Judul perikopnya, Tuhan Yesus berjalan di atas air. Ini pasti kisah ini sebagian kita sudah tahu ya. Tapi mari ada hal yang Tuhan ingin tekankan, Tuhan ingin sampaikan kepada setiap kita pagi ini. Demikian firman Tuhan. Sesudah itu Tuhan Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu. Sekali lagi memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu. Jadi Tuhan yang kasih perintah untuk murid-muridnya naik ke perahu dan berangkat. Dan mendahuluinya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Tuhan Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam, datanglah Tuhan Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Tuhan Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Tuhan Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu atau keluar dari perahunya dan berjalan di atas air mendapatkan Tuhan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Tuhan Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redahlah, dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia. Katanya, "Sesungguhnya engkau anak Allah." Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara, kisah ini
Sungguh sudah sering kita dengar, kita juga membacanya berulang kali di Alkitab, bukan hanya di Injil Matius, di Injil yang lain kisah ini juga ditulis. Nah, di mana Tuhan Yesus bisa berjalan di atas air, ya, dan air yang waktu itu Tuhan Yesus berjalan di atasnya bukan air yang tenang, melainkan air yang sedang bergelora atau air yang sedang tidak tenang, karena ada tiupan angin, karena ada gelombang. Ya, berjalan di atas air saja membuat kita sudah kagum, sudah heran, karena belum ada seorang pun manusia yang bisa berjalan di atas air sebelum peristiwa ini ditulis. Belum ada. Barulah setelah peristiwa ini terjadi dituliskan ada yang berjalan di atas air, dan airnya sedang bergelora, tidak tenang, sedang ada badai. Yang luar biasa, yang bisa berjalan di atas air ternyata bukan hanya Tuhan Yesus saja, tetapi juga Petrus. Nah, ini yang akan kita lihat dan kita perhatikan, saudara, di mana Petrus waktu itu sempat dia bisa berjalan di atas air beberapa saat lamanya. Itu dicatat di ayat yang ke-29. Ya, Petrus turun keluar dari perahu lalu berjalan di atas air mendapatkan Tuhan Yesus. Ternyata bukan hanya Tuhan Yesus yang bisa berjalan di atas air, dan airnya sedang bergelora, sedang bergelombang, sedang ada badai. Bukan hanya Tuhan Yesus yang bisa berjalan di atas air saja, melainkan juga Petrus, Alkitab mencatat, juga bisa berjalan di atas air yang sedang bergelombang. Mengapa? Karena dicatat di dalam ayat yang ke-26, ketika murid-muridnya, termasuk Petrus, ya, melihat Tuhan Yesus berjalan di atas air, pandangan para murid, termasuk Petrus, yang tertuju kepada Tuhan Yesus. Itulah yang membuat mengapa Petrus, seorang manusia biasa yang sama seperti kita, namun bisa berjalan di atas air yang sedang bergelora. Ya, sekali lagi, belum pernah ada peristiwa seperti ini. Karena itu ini menjadi sesuatu yang luar biasa. Bukan hanya Tuhan Yesus, Petrus pun ketika pandangannya tertuju kepada Tuhan Yesus, dia juga mampu berjalan di atas air. Dan tentunya bukan karena kekuatan Petrus, bukan pasti, tapi karena Tuhan, kekuatan Tuhan, kuasa Tuhan yang bekerja. Ayat yang ke-30 berkata, sesudah beberapa saat lamanya Petrus bisa berjalan di atas air yang sedang bergelora, tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam. Orang yang sama dalam kurun waktu yang tidak terlalu berbeda jauh, hanya sesaat mampu berjalan di atas air yang bergelora, namun sesaat kemudian dicatat Alkitab ketika dirasanya tiupan angin, dan saya yakin pandangan Petrus mulai tertuju kepada yang lain. Tadinya tertuju hanya kepada Tuhan Yesus, Tuhan yang mampu berjalan di atas air yang bergelora. Maka kalau engkau mampu Tuhan, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Petrus mampu melakukannya karena Tuhan yang beracara. Namun ketika lihat keadaan sekitar, dirasanya tiupan angin, mulai pikiran, perasaan Petrus, pandangan Petrus mulai bergeser. Takut, khawatir mulai muncul, dan Alkitab mencatat Petrus mulai tenggelam. Orang yang sama, dalam kurun waktu yang tidak terlalu jauh, ternyata bisa mengalami dua keadaan yang berbeda. Yang satu bisa berjalan di atas air, atau saya katakan berjalan di atas masalah badai, tapi yang satunya tenggelam. Termasuk yang manakah kita? Hari-hari ini mungkin sedang ada banyak kesulitan yang kita alami. Ya, sudah bukan rahasia lagi di
masa pandemi ini banyak kesulitan yang dialami oleh anak-anak Tuhan, so. Ya, bukan hanya orang di luar sana, anak Tuhan juga mengalami so, tantangan masalah kesulitan. Mungkin ada yang dalam keluarga, ya biasanya jarang ketemu, so. Ya, tapi sekarang karena pandemi sering bertemu, sering bersama, karena selalu ada di rumah atau sering ada di rumah. Nah, biasanya kalau jarang ketemu mungkin tidak terlalu banyak bicara, ya, sehingga mungkin tidak terlalu banyak timbul konflik. Sekarang sehari-hari di rumah terus kelihatan, so. Nah, mulai ada banyak bicara, pemikiran disampaikan, lalu mulai muncul perbedaan. Lama-lama perbedaan jadi tajam, lama-lama bukan cuma perbedaan tajam, lama-lama mulai muncul perselisihan. Ya, yang tadinya rumah tangga adem ayem, sekarang karena kumpul terus, bukan tambah adem ayem, so, tapi tambah geger. Kenapa? Ketemu terus. Ini sudah jadi sebuah masalah, so. Ya, belum lagi masalah yang lain dalam pekerjaan, mungkin ekonomi, keuangan. Wah, ya ada tantangan masalah kesulitan dalam kesehatan mungkin, atau hal-hal yang lain terjadi dalam kehidupan manusia, termasuk juga anak-anak Tuhan hari-hari ini. Badai terjadi, termasuk yang manakah kita? Petrus yang mampu berjalan di atas air yang bergelora, yang artinya Petrus yang mampu berjalan di atas badai, masalah kesulitan, atau Petrus yang tenggelam karena khawatir, takut. Apa yang membedakan? Yang membedakan memandang kepada siapa, memandang kemana, itu yang membedakan. Petrus yang memandang kepada Tuhan Yesus membuat Petrus mampu berjalan di atas badai. Namun Petrus yang memandang kepada masalah kesulitan yang ada di sekitarnya membuat Petrus menjadi tenggelam. Kalau Bapak Ibu Saudara saya melihat dan memandang kepada masalah kesulitan yang kita alami, saya khawatir kita akan jadi seperti Petrus yang mulai tenggelam. Tetapi ketika kita mampu mengarahkan pandangan kita kepada Tuhan Yesus, maka saya yakin, ya, seperti Petrus yang mampu berjalan di atas air yang bergelora, maka Bapak Ibu Saudara saya juga akan mampu berjalan di atas badai kesulitan yang kita alami. Amin. Karena pandangan yang tertuju kepada Tuhan Yesus. Nah, mungkin kita bertanya, Pak, kalau ada kesulitan yang besar, ada tantangan dalam hidup yang sedang kita alami, bukankah wajar kalau pandangan kita mulai bergeser kepada masalah yang kita alami? Kalau tidak ada masalah, memandang kepada Tuhan Yesus. Tapi kalau ada masalah kan wajar, Pak, manusiawi. Kita mulai bergeser, pandangan kita mulai bergeser kepada tantangan masalah yang sedang kita alami. Itu kan wajar, manusiawi. Ada satu perikop menceritakan, mari kita buka sebentar, 2 Tawarin pasal yang ke-20 di ayat yang ke-12. 2 Tawarin pasal 20 di ayat yang ke-12. 2 Tawarin 20 ayat 12 demikian. Ini kisah tentang Raja Yosafat yang sedang menghadapi musuh. Ya Allah kami, tidakkah engkau akan menghukum mereka? Karena kami, yaitu Yosafat dan kerajaan Yehuda, tidak mempunyai kekuatan, sekali lagi tidak mempunyai kekuatan untuk menghadapi laskar yang besar ini yang datang menyerang kami. Pengakuan Yosafat dan rakyat Yehuda, mereka tidak mampu menghadapi masalah. Masalahnya besar, sedang ada di depan mereka. Perhatikan kalimat berikut. Kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan. Mungkin sama Bapak Ibu Saudara juga berkata, saya nggak tahu hari ini harus lakukan apa. Mau jual barang, sudah saya jual semua. Mau jual barang, belum laku. Karena yang jual banyak, yang beli sedikit. Andai kata ada yang beli, harganya ditekan sedemikian rupa. Karena apa? Yang jual terlalu banyak, yang beli sedikit. Saya tidak tahu harus lakukan apa lagi, tidak ngerti saya. Sama dengan keadaan Yosafat dan rakyat Yehuda. Kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan. Perhatikan kalimat berikut.
koma, tetapi, nah ini poin pentingnya, mata kami tertuju kepadamu. Tetapi mata kami, mata Yosafat, mata rakyat Yehuda tertuju kepada Tuhan. Dan kalau sudah baca ayat berikutnya, mereka mengalami kemenangan yang luar biasa. Bukan karena mereka pandai, bukan karena mereka hebat, bukan karena mereka kuat, tidak. Ayat ini berkata kami nggak tahu harus lakukan apa, nggak ngerti, nggak tahu. Tapi mata kami tertuju kepada. Ini menjadi pertanyaan buat Bapak Ibu Saudara saya. Tertuju kepada siapakah pandangan kita? Apakah pandangan kita tetap tertuju kepada Tuhan Yesus seperti Petrus yang awalnya mampu berjalan di atas air? Ataukah pandangan kita mulai tertuju kepada keadaan sekitar, yaitu kesulitan, masalah, tantangan yang membuat akhirnya membuat Petrus menjadi tenggelam. Nah, Tuhan inginkan supaya kita punya sikap hati, pandangan yang tetap tertuju kepada Tuhan Yesus. Itulah sebabnya di kitab Ibrani pasal 12 di ayat yang kedua bagian A. Saya sebutkan secara cepat, nanti Bapak Ibu boleh baca di rumah ya. Ibrani 12 ayat yang kedua bagian A, bagian awal. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Tuhan Yesus. Ayat 1 itu bicara tentang hidup ini bagaikan seperti sebuah perlombaan, seperti sebuah pertandingan. Nah, ketika ada dalam gelanggang pertandingan, dalam gelanggang perlombaan itu dikatakan marilah lakukan dengan mata yang tertuju kepada Tuhan Yesus. Mengapa? Kalau kita melakukan dengan mata yang tertuju kepada Tuhan Yesus, kalimat yang berikut berkata, yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Kalau Bapak Ibu Saudara dan saya melakukan atau menjalani hidup yang mungkin memang sedang ada masalah kesulitan, dengan mata yang tetap tertuju kepada Tuhan Yesus, dikatakan itu akan membawa kita dalam iman. Bukankah kehidupan kita, anak-anak Tuhan, seharusnya berjalan dengan iman dan bukan karena melihat? Surat Korintus berkata demikian. Kehidupan kita anak Tuhan seharusnya dengan iman, dengan percaya, bukan dengan melihat. Kalau dengan melihat, nanti seperti Petrus yang tenggelam. Orang benar akan hidup oleh iman. Ketika pandangan kita tertuju kepada Tuhan Yesus, kita dipimpin dalam iman dan membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Tidak heran orang yang matanya tertuju pada Tuhan Yesus, imannya semakin hari semakin disempurnakan, semakin naik, semakin kuat. Justru lewat masalah itu menjadi sebuah ujian yang membawa imannya semakin naik, iman yang teruji, yang terbukti kemurniannya. Mari lakukan dengan mata yang tertuju kepada Tuhan Yesus. Nah, ketika kita tertuju kepada Tuhan Yesus, ada dua hal yang bisa kita lihat. Ketika kita memandang Tuhan Yesus, ketika mata kita tertuju kepada Tuhan Yesus, maka ada dua hal yang perlu kita lihat, yang perlu kita perhatikan. Mari kita akan lihat dalam kitab Mazmur pasal 62 di ayat yang ke-12 sampai 13. Mazmur 62 ayat 12 sampai 13. Satu kali Allah berfirman, dua hal yang aku dengar. Satu kali Allah berbicara, pagi hari ini satu hal Allah berbicara tentang memandang kepada Tuhan Yesus, memandang kepada Allah dikala menghadapi segala situasi, tetap pandangan tertuju kepada Allah. Itu satu hal yang Allah sampaikan. Dua hal yang aku dengar, dua hal yang membuat kita akhirnya memberi perhatian khusus dari memandang kepada Tuhan Yesus. Yang pertama, bahwa kuasa dari Allah asalnya.
Yang pertama, ketika memandang kepada Allah, kita disuruh memandang kepada kuasa Allah. Yang kedua, dan daripadamu juga kasih setia ya Tuhan. Dua hal yang Allah ingin supaya kita perhatikan ketika kita memandang kepada Tuhan, memandang kepada Allah. Yang pertama, kuasa Allah. Yang kedua, kasih setia Allah. Ada orang yang punya kuasa tapi tidak punya kasih setia. Dia mampu menolong kita, tapi karena dia tidak punya kasih setia kepada kita, dia tidak menolong kita. Ada orang yang punya kasih setia, namun tidak punya kuasa menolong kita. Dia tidak bisa menolong kita. Saya, kalau dengar kesulitan Bapak Ibu, kalau saya bisa menolong, saya akan tolong. Tapi kemampuan saya sebagai manusia terbatas, saya tidak bisa menolong. Punya kasih setia yang menolong, tapi tidak bisa menolong. Ada yang lain yang mungkin punya kekuatan untuk bisa menolong, tapi karena tidak punya kasih setia, tidak mau menolong, tidak mau tahu. Ya sudah, kamu hancur ya hancur. Aku tidak mau tahu. Itu bukan urusanku. Tapi Allah dikatakan yang pertama dia punya kuasa. Bicara tentang kuasa, tentu Bapak Ibu Saudara dan saya kalau baca dalam firman Tuhan akan ditunjukkan betapa kuasa Allah itu luar biasa. Air yang bergelora saja itu mampu ditaklukkan dan bisa membuat Petrus yang memandang kepada dirinya itu juga bisa berjalan di atas air yang bergelora. Bukankah kekuasaan-kuasaannya luar biasa? Dan yang kedua, kasih setianya. Bicara tentang kasih setia Allah luar biasa. Alkitab berkata kasih setia Allah tidak pernah berkesudahan. Ya, ada banyak ayat yang mencatat. Itu salah satunya yang saya baca, saudara. Kasih setia Allah tetap untuk selama-lamanya. Mazmur 100 ayat yang kelima. Itu dikatakan kasih setia Allah untuk selama-lamanya. Ya, Mazmur pasal 100 ayat yang kelima. Lalu kemudian di Ratapan pasal 3 ayat 22, tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Tak berkesudahan itu maksudnya selalu ada, selalu baru, selalu tersedia, tidak pernah habis. Kasih setia Tuhan buat Bapak Ibu Saudara dan saya. Situasi yang bagaimanapun kasih setia Tuhan selalu ada, selalu tersedia, selalu baru buat kita. Ya, bahkan satu ayat mencatat di Yeremia 31 ayat yang ketiga. Ayo kita baca di sebagian ayat yang terakhir ya, karena waktu terus berjalan. Yeremia pasal 31 di ayat yang ketiga. Demikian firman Tuhan. Dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya. Perhatikan kalimat ini. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Kasih Tuhan kepada Bapak Ibu Saudara saya itu kasih yang kekal. Sebab itu aku melanjutkan, sekali lagi melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Kasih setia Allah yang tidak pernah berkesudahan itu akan dilanjutkan, diteruskan dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara saya. Sampai kapan? Sampai selama-lamanya. Sampai hidup kita berakhir di dunia ini, bahkan sampai nanti kita tinggalkan dunia, kasih setia Allah dilanjutkan dalam hidup umatnya. Mari pandang kepada Tuhan. Kalau mulai saudara lihat masalah kesulitan, seperti Petrus nanti mulai tenggelam karena hati khawatir, takut dan sebagainya. Tapi diingatkan kita punya Allah yang berkuasa, yang mampu menaklukkan badai. Kita punya Allah yang punya kasih setia untuk selama-lamanya, tidak berkesudahan. Bahkan kasih setianya akan terus dilanjutkan dalam hidup kita. Tidak ada alasan untuk kita tidak memandang kepada Allah. Di tengah badai kesulitan yang kita alami, mari arahkan pandangan kita kepada Tuhan. Seperti Petrus yang bisa berjalan di atas air yang sedang bergelora. Maka saya percaya Bapak Ibu Saudara dan saya juga akan mampu berjalan dan menaklukkan badai
kesulitan yang sedang terjadi dalam hidup ini, tentunya bersama dengan Tuhan. Kita akan responi firman Tuhan yang sudah kita terima lewat satu pujian yang berkata, setiap janjimu Tuhan kusimpan dalam lubuk hatiku, lewati setiap masalah, setiap tetes air mata dalam hidupku. Namun janjimu menopang hidupku, kasihmu menuntun langkahku dalam setiap waktu. Lewati setiap masalah, lewati setiap tetes air mata dalam hidupku. Janjimu menopang hidupku, janjimu, kasihmu menuntun langkahku dalam setiap waktu. Sungguh berlaku yang ku percaya, sekali lagi kita katakan, setiap janjimu Tuhan aku akan simpan. Setiap janjimu Tuhan ku simpan. Lewati setiap masalah,
karena Engkau Allah yang Maha Kuasa, yang sanggup melaksanakan apa yang telah Kau janjikan. Dan juga Engkau Allah yang penuh dengan kasih setia, yang tidak akan pernah berakhir, bahkan terus akan melanjutkan kasih setiamu dalam hidup setiap kami umat-umat. Ampuni ketakutan, kekhawatiran kami ketika masalah terjadi. Pandangan kami mulai tertuju kepada tantangan kesulitan yang kami hadapi, sehingga akhirnya kami mulai tenggelam. Kami tidak mampu mengatasi dan menyelesaikan masalah karena ketakutan yang menguasai hati pikiran kami. Di pagi ini, melalui firman kebenaran dari kisah Tuhan Yesus dan juga Petrus yang mampu berjalan di atas air yang bergelora, biarlah kami boleh bangkit memandang kepada Tuhan Yesus dengan kuasanya yang hebat, dengan kasih setianya yang tidak pernah berkesudahan, sehingga membuat kami, apapun yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kami, tetap pandangan kami tertuju kepada Tuhan Yesus. Kami akan bisa berjalan di atas badai, kami akan mampu mengatasi, mengalahkan badai, dan keluar sebagai pemenang. Itulah janji yang Kau berikan buat setiap kami, anak-anak-Mu yang tetap percaya. Kuatkan, teguhkan iman kami, supaya kami boleh tetap percaya kepadamu dengan segenap hati kami. Meteraikanlah firman Tuhan yang sudah kami terima bersama dalam kehidupan setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Berkati setiap umat-umat-Mu yang hadir dengan hati penuh kerinduan. Engkau melihat dasar hati mereka yang terdalam, yang rindu untuk bertemu dan mencari Engkau Tuhan. Maka Engkau yang akan menyatakan pribadi-Mu, Engkau yang akan menyatakan kuasa-Mu, menyatakan kasih setiamu, menyatakan pertolongan-Mu pada setiap umat-umat-Mu yang sungguh rindu untuk bertemu dengan Engkau secara pribadi. Semakin kami semua umat Tuhan bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sebentar juga kami akan memberikan persembahan. Dalam melalui setiap persembahan yang kami persembahkan boleh memuliakan Engkau. Terima kasih Tuhan. Kami sudah naikkan doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa. Amin. Sedikit pengumuman Bapak Saudara sebelum kita berdoa juga untuk Bapak Ibu Juntianus dan keluarga, di mana mama dari Pak Junti telah dipanggil pulang pada hari Minggu yang lalu, ya, supaya Tuhan berikan kekuatan dan penghiburan untuk Pak Junti dan keluarga. Kita akan sekali lagi katakan terima kasih buat kasih setia, bahwa penyertaan-Mu Tuhan selalu sempurna dan janji-Mu tak pernah terlambat untuk menolong setiap kami. Terima kasih buat kasih setiamu, penyertaan-Mu sempurna, janji-Mu tak pernah terlambat menolongku. Terima kasih.
kami yang hadir sudah menerima berkat, kekuatan yang baru Tuhan limpahkan. Kami yang sakit disembuhkan, kami yang lemah dikuatkan. Akan setiap masalah kesulitan tidak akan menenggelamkan kami, tapi akan membawa kami kepada pengalaman berjalan bersama dengan Tuhan yang melihat Tuhan, kehebatan kuasa, kehebatan kasih setia Tuhan itu nyata terus ada dalam hidup setiap kami, dan kami boleh keluar sebagai pemenang di dalam Tuhan bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa buat teman-teman seiman kami yang tidak bisa hadir, untuk Ibu untuk lalu yang sakit, dan juga teman-teman seiman kami yang lain yang sakit. Kami berdoa lewat tempat ini, biarlah kuasa Tuhan yang menjamah, pulihkanlah kekuatan, kesehatan, kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Oleh bilur Tuhan Yesus, teman-teman seiman kami yang sakit disembuhkan. Terima kasih Tuhan. Yang sedang menghadapi di mana keluarga yang dikasih dipanggil pulang Tuhan, yaitu mama dari Bapak Juntianus. Tuhan berikan kekuatan dan penghiburan untuk Pak Junti dan seluruh keluarga, sehingga mereka boleh tetap bersyukur, tetap dekat Tuhan, dan semakin mengasihi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Memberkati pemimpin-pemimpin bangsa kami, kota kami Surabaya dalam perlindungan-Mu. Kami serahkan, biarlah Tuhan berikan hikmat-Mu kepada setiap pemimpin-pemimpin bangsa kami, sehingga dalam setiap langkah keputusan yang mereka ambil itu boleh seturut dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sebentar jikalau kami akan berpisah satu dengan yang lain, lindungi sertai dan antar kami saat kami tiba di tempat tujuan kami masing-masing dengan selamat. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, mari bersama kita akan pulang kembali ke dalam keluarga, rumah tangga, pekerjaan, studi, bahkan kepelayanan, dengan membawa berkat anugerah damai sukacita yang melimpah dari Allah Bapa surga, kasih Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan kuasa Roh Kudus yang akan memimpin menuntun langkah kehidupan setiap kita. Itu terus menyertai kita sekalian mulai pagi hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang percaya diberkati Tuhan. Mari bersama dengan iman kita berkata,